Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ulama yang mulia, para pejabat yang terhormat, hadirin hadirat jamaah sekalian yang saya banggakan dan moga-moga yang hadir semuanya tercatat dalam deretan ahli surganya Allah. Amin. Patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas perkenannya pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat zuhur berjamaah yang dilanjutkan dengan taklim rutin, dengan harapan mudah-mudahan zuhur kita, jamaah kita, taklim kita, i'tikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal soleh. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia, saya berbangga hati pas tadi Pak Imam menyampaikan seruan sawu sufufakum, kemudian langsung rapat begitu. Ini imamnya cerdas. Kenapa? Karena pemerintah kita memang udah merubah status dari PPKM yang darurat, begitu Pak Kepala Sekretariat ya Pak Haji. Terus sampai sekarang Pak Haji Aib, kata Pak Wakil Gubernur, Jakarta sudah tidak ada lagi wilayah yang merah, walaupun satu RT udah nggak ada. Makanya cerdas. Jangan sampai pemerintah udah merubah status tentang PPKM dan seterusnya, masjidnya nggak merubah-rubah, PPKM darurat terus pakai semeter jaraknya. Ah, ini yang nggak cerdas ya pengurus masjidnya kan begitu. Alhamdulillah, terus langsung rapat. Alhamdulillah. Memang udah begitu, kita harus mengikuti. Atasnya goyang, bawahnya harus ikut goyang. Atas berubah harus ikut berubah. Begitu, jangan diem aja. Alhamdulillah, moga-moga ya, ini makin berkah. Amin. Ya, di masjid saya itu yang di kampung saya tinggal, mohon maaf bapak-bapak, dari tahun lalu nggak ada pakai begini. Jamaahnya ngomong, Pak Ustadz, kan kita nggak dicontohkan oleh Nabi, sahabat, tabi'in, nggak ada nyontohin begitu Pak. Kalau prokes oke Pak, pakai masker, cuci tangan dan tapi kalau masjid kemudian sholat, masa apa kita jarang-jarang? Nah itu. Ya saya bilang kalau itu menjadi sepakatan, alhamdulillah. Alhamdulillah 2 tahun nggak ada yang sakit Pak. 2 tahun gak ada yang mati itu pengurus sama jamaahnya. Kenapa? Yakin ning Gusti Allah. Alhamdulillah. Para jamaah, saya akan menyampaikan satu ayat Quran, surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum menyampaikan ayat ini, saya akan menyampaikan satu nabi yang sering dibaca, sampaikan oleh sebagian dari kita yang patokan pedomannya hanya 2, Quran hadis dari dulu. Taraktu fikum amroy ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnat rasuli. Paham ini nggak pakai ijtihad, nggak pakai ijma qiyas, cuman Quran hadis itu.
Telah kutinggalkan, kata Nabi, 2 pusaka, 2 warisan, 2 pedoman, 2 pegangan. Taraktu fikum amran lan tadillu ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ma in tamassaktum bihima, siapa saja yang berpegang teguh kepada keduanya, jawabannya lan tadillu abada, pasti, yakin tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnat Rasul, Quran, hadis. Kata Nabi kita, siapapun umatnya yang dalam kehidupannya berpegang teguh, berpatokan ngikutin Quran dan sunnah Rasul, ngikutin Quran dan hadis, apa kata Quran kita ikut, apa kata kita ikut, insyaallah lan tadillu abada. Ya, kita sama-sama mari mulai masuk kepada Ali Imran 102 tadi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kata Kiai Islam ini kan ya itu harfun nida, tugasnya, gunanya untuk mengundang. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diundang alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Allahumma ya Rabbal. Allah mengundang hambanya yang beriman. Allah memanggil khusus orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak dipanggil oleh Allah itu. Enggak diundang. Untuk apa Allah memanggil hambanya orang beriman? Untuk diberikan kebahagiaan, keselamatan, kedamaian, kemurahan, kemudahan. Caranya diberikan perintah, ittaqullah. Allah caranya dalam rangka memberikan kebahagiaan, kemudahan, kesuksesan, kemurahan, itu dengan diperintah untuk takwa kepada Gusti Allah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Lalu takwanya ditentukan oleh Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kalau Allah udah bilang haqqa tuqatih, dipastikan itu banyak hamba Allah yang takwanya tidak benar. Makanya dipastikan ukurannya dengan haqqa tuqatih. Penjelasannya dengan takwa yang sesungguhnya, takwa yang sebenarnya. Karena banyak hamba-hamba Allah, orang beriman, takwanya tidak sungguh-sungguh, takwanya tidak sebenarnya takwa, masih mohon maafnya. Orang bilang ada yang ACDC, tahu ACDC ya? Sana sini mau. Ada orang maksiat jalan terus. Apa itu namanya? STMJ ya? Iya, sholat terus maksiat jalan. Ini kan belum haqqa tuqatih. Contoh, di dalam makan minum kan Qur'annya jelas sekali. Kulu washrabu mir rizqillahi halalan thayyiba. Makanlah dan minumlah kalian mir rizqillah, dari rezeki Allah. Yang disuruh apa? Halalan thayyiba. Yang halal, yang lezat, yang halal, yang bergizi. Tapi masih juga ada orang yang kemudian makan minumnya bukan rezeki Allah yang halalan thayyiba. Salat, salat. Ngaji, ngaji. Jamaah, jamaah, tapi masih juga ada yang tidak haqqa tuqatih dalam hal makan minuman. Buktinya ya masih ada terjadi, ada korupsi. Masih ada enggak? Ya Allah Rabbi, apalagi yang enggak kelihatan dana bansos aja, subhanallah, luar biasa itu. Kita enggak usah cerita, tahu semua. Lewat TV, lewat medsos, lewat macam-macam. Ini kan jelas sekali. Makanya saya sering begini. Belakangan ini
ada bergeser tentang tata nilai kehidupan manusia, umat Islam tentunya khususnya. Dulu banyak orang rebut mengamalkan Quran daripada menghafalkan Quran. Tapi belakangan banyak orang berlomba untuk menghafalkan Quran daripada mengamalkan Quran. Sekarang itu banyak orang berlomba menghafalkan hadis, tapi jauh berlomba mengamalkan hadis. Menghafalkan hukum, jauh untuk mengamalkan hukum. Di sini teorinya yang banyak sekali, prakteknya yang sedikit. Maka kata Pak Yasin Muzadi dulu waktu masih hidup, dulu lebih banyak orang benar daripada orang pinter. Tapi belakangan lebih banyak orang pinter daripada orang benar. Orang Indonesia nggak usah ya, khawatir cari orang pinter. Mau ilmu apa ada ya nggak. Udah terbelakang pendidikan sekarang udah ya zaman saya BA aja Pak Haji Ande sulit. Zaman saya kecil dulu BA itu udah hebat. Sekarang apalagi BA, MA, profesor, doktor di mana-mana. Ya Allah, orang ahli kitab bahasa Arab, tapi lagi-lagi nilai kejujuran, kebenaran ini mulai bergeser. Balik lagi, Allah memberikan petunjuk kepada kita, memanggil hamba yang beriman untuk bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan kalau Allah udah jangan kalian mati kecuali Islam, berarti ada manusia yang muslim tapi matinya dalam keadaan Islam. Maka nuntuk sakila wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu kita punya kewajiban untuk menjaga nilai takwa kita, melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kan gitu tuh takwa yang pentingnya, ya. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, meninggalkan semua perintah Allah, melaksanakan, meninggalkan larangan-larangannya, menjauhi larangannya. Itu takwa yang sungguhnya. Jangan sampai tadi orang sholat ikut sholat, orang mabok ikut mabok, orang ngaji ikut ngaji, sementara teler ikut teler. Jangan demikian. Dan itu banyak sekali. Karena itu kewajiban kita, mari untuk menjaga nilai ketakwaan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga sampai kita mati tetap dalam keadaan Islam. Sekarang ini kalau kita nggak hati-hati, banyak sekali cara-cara setan untuk mengganggu keyakinan kita. Allah turunkan COVID-19 untuk menguji iman kita, umat manusia, termasuk kita, bangsa Indonesia, termasuk kita di Jakarta. Seperti apa cara menyikapi kita? Ada juga orang kemudian takut luar biasa, nggak mau keluar rumah, nggak mau ke masjid. Sampai-sampai kalau muncul itu spanduk iklan, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Ya Allah Rabbi, ini kalau dari kajian tauhidnya itu bisa murtad itu kalau yakin. Betul-betul. Pakai masker harga mati boleh, itu saking pentingnya. Tapi nggak pakai masker bisa mati, ini udah bertentangan dengan konsep tauhid kita. Kenapa? Mati bukan urusan masker para jamaah. Itu mati mah urusan Allah, orang bilang. Iya kan? Dan faktanya jelas. Kalau nggak pakai masker bisa mati, kan logikanya. Ada orang bilang, mafhum kalau itu pakai masker nggak bisa mati. Nyatanya, apalagi hanya pakai masker itu, petugas kesehatan kurang apa rapetnya? Pala diblongsong, tangan pakai apa? Hah? Pakai sarung tangan, kaki pakai
kaos kaki, baju pakai APD. Saya tanya, ada nggak yang meninggal? Ratusan itu. Itu artinya kalau nggak pakai bisa mati. Ini kan sudah nggak nyambung, saudara-saudara. Sing penting orang kampung bilang kita memang ngikutin aturan kesehatan, tapi juga jangan kemudian lupa akan keyakinan. Saya dari dulu ada sedikit senyum para jamaah. Amin Salaf waktu SD tahun 70-an itu diajari oleh guru IPA bahwa ada O2, ada CO2. O2 itu oksigen yang kita hirup, enak di mana-mana, ya kan? Yang masuk hidung ini kata guru IPA saya namanya oksigen. Semua orang butuh oksigen itu. Makanya kalau siang bolong kalau bisa itu di bawah pohon-pohon rindang seger luar biasa. Tapi ada juga CO2. Zat karbon dioksida yang mengandung racun. Kata guru saya dulu. Apa itu? Ini yang keluar dari hidung itu CO2. Lah sekarang mohon maaf. Tiba-tiba pakai masker ditutup rapat begini. Saya tanya, oksigennya masuk enggak? Dari luar. CO2-nya keluar enggak yang zat racunnya? Nah ini kan yang salah enggak tahu siapa. Zat yang mengandung racun harusnya keluar, mandek disedot maning. Ayo coba. Makanya Amin Salaf mohon maaf, kalau pakai ini saya bukan melarang, bukan. Karena kalau rapat sesek saya, udah. Begitu saya. Nah, ini kalau saya kan, silakan Bapak itu masing-masing. Bener tak rapetin, sesek saya. Loh, kita kan pengen sehat. Iya kan? Tuh, jadi saya begitu tetap ngikuti. Coba bayangkan, banyak yang enggak sedikit jelas itu. Dulu Pak Dokter Terawan, masker itu untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Pernah dengar nggak? Wah iya dong Menteri Kesehatan, cakep itu. Tapi bulan depannya kemudian ganti lagi. Katanya masker harus orang sehat juga. Dulu maskernya agak tipis, ganti lagi yang tebel. Udah tebel, ganti lagi, harus double. Ada pendapat lagi ahli, itu virus itu lewat udara. Lah kalau lewat udara mohon maaf Bapak Ibu. Ini sekarang virus udah nongkrong di depan pintu rumah kita itu. Nunggu tuan rumahnya pulang. Benar-benar. Kita pakaian rapat-rapat pulang, buka pintu nggak pakai assalamualaikum, virus duluan masuk rumah. Kamu bilang apa? Ada lagi yang ngomong virus itu lewat lubang yang tembus. Ini para ahli bicara saya dengerin. Apa itu? Telinga, hidung, mulut, mata. Lah kalau begitu kenapa mata nggak ditutup? Ayo. Kenapa telinga nggak ditutup? Jadi banyak kadang-kadang yang agak membingungkan. Intinya begini. Kita ikut prokes iya, tapi yang terpenting lagi jangan lupa. Itu virus makhluk sing Gusti Allah. Allahnya jangan ditinggal. Itulah dari dulu tahun lalu Amin Salaf cerita teriak. Jangan lupa Allahnya di bawah, Allahnya dilibatkan. Tetap aja 3M, 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 ya kan? Sekarang alhamdulillah ini periode kedua nih pada nyadar tuh. Kiainya nyadar, ulama nyadar. Ayo, MUI DKI tiap malam Jumat khotbil Quran. Alhamdulillah. NO Istighosah semua pada berdoa ya karena lahir batin Pak Haji Ahmad ya dikabul nang Gusti Allah, lahirnya prokesnya dilaksanakan, terus vaksinnya juga dilaksanakan, doanya diamalkan, udah pas itu. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Makanya alhamdulillah Jakarta khususnya, Indonesia umumnya, virusnya sudah mulai mengurang, sirna kembali ke tempat semula. Moga-moga kita semua dibebaskan dari beragam malapetaka, bencana, bahaya termasuk virus corona. Para jamaah barangkali ini ya, pesan Allah tadi agar kita takwa haqqa tuqatih. Takut pada Allah bukan menjauh tapi merapat, mendekatkan kepada Allah.
Jangan sampai kita salah melangkah, ikut-ikutan orang umum. Harusnya dekat dengan masjid, merapat ke masjid, jauh dari masjid. Masjidnya ditutup tahun lalu, ya kan? Ya iya, yang salah kita menerjemahkan itu. Ngikutin aturan WHO ya, tapi kita juga harus tahu aturan agama kita. Karena masjid pernah saya sampaikan Pak Haji Ahmad tahun lalu, masjid adalah tempat khusus, bukan tempat umum. Amin salaf mengamin dan begitu. Ya. Saya tanya, masjid sama nggak dengan pasar? Pasti beda. Sama nggak dengan terminal? Pasti beda. Sama nggak dengan swalayan? Dengan bandara? Pasti beda. Masjid mah tempat khusus, dibangun khusus untuk ibadah. Ibadah khusus orang yang udah pada suci. Orang ke masjid mah pada wudhu. Wudhu mah enggak hanya tangan yang dibasuh, muka kaki juga dibasuh. Masjid mah dipel tiap saat oleh marbotnya. Enggak ada celana yang kotor di masjid, betul-betul. Jangan disamakan. Itu tuh yang namanya jaga jarak. Itu mah aturan umum. Itu udah bener WHO. Lo kitanya nggak pakai cara khusus, ngikut. Jadi yang kurang cerdas memang kitanya itu. Saya memang nggak nyalakan pemerintah. Untuk umum, saya tahun lalu debat di kantor kecamatan. Amin salaf nggak sependapat. Masjid tempat umum, masjid khusus, karena itu jangan ditutup, tetap ibadah. Sing penting prokesnya diperketat. Yang menang pendapat saya itu sekarang. Betul nggak? Menang, buktinya dipakai ibadah. Coba dari tahun lalu, ibadah Ramadan, ratusan juta manusia umat Islam nangis kepada Allah. Malam Ramadan minta virus agar dicabut. Saya yakin dikabul itu. Tahun Ramadannya akan ditutup semua se-Indonesia. Sholat di rumah masing-masing. Nah, rumahnya sempit. Rumah di kampung saya itu mohon maaf hanya sekamar-sekamar itu orang. Protes dia. Pak bagaimana? Udah. Akhirnya masjidnya kecil tanpa pakai jarak karena darurat. Saya bilang alhamdulillah sehat kabeh sampai hari ini, selamat kabeh, alhamdulillah. Mudah-mudahan pesan tadi dapat kita pahami untuk diamalkan agar kita menjadi manusia muttaqin yang takwanya haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita wafat dalam keadaan membawa iman Islam, istiqamah dalam hidupnya, husnul khatimah dalam akhir hayatnya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ulangi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.